Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Jemaah duha yang dimuliakan Allah, masjid apa Pak namanya Pak? Masjid Raya Cinere, ada namanya ya. Semoga dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ini karpetnya udah dipasang ya, bagus. Yang penting rajin dibersihin aja Pak. Insya Allah apabila umur kita dipanjangkan, kita akan istiqomah menghidupkan salah satu pilar dari ajaran Ahlus Sunnah, yaitu tentang tasawuf. Insya Allah. Nanti saya pilihin kitabnya. Adapun pagi ini, duha ini adalah muqaddimahnya, pengantar daripada apakah memang ada tasawuf dalam ajaran Ahlus Sunnah. Karena tidak sedikit orang-orang mengambing hitamkan tasawuf. Karena orang tasawuf ini gak suka membalas. Sufi itu lebih senang diam. Mereka lebih senang dibully daripada membalas bulian. Itu sufi. Jadi saya ini bukan sufi Pak, karena saya suka membalas apa yang dituduhkan kepada mereka ya. Saya belum sampai kepada tahapan seorang sufi. Saya baru mempelajari mereka ya. Memperhatikan karakter-karakter mereka. Di tasawuf itu aktivitasnya, orangnya disebut dengan sufi. Lalu ada yang pura-pura bertasawuf, namanya mutasawwif. Apa namanya? Pakaiannya pakaian sufi, gayanya gaya sufi, tapi batinnya bukan batin sufi. Ada kalanya dia baru berusaha menjadi sufi, ada kalanya memang dia nyamar jadi sufi, padahal dia pengen sesuatu yang ingin dia capai. Dulu di zaman Imam Qushairi sudah mulai gerah dengan perilaku orang ini dan mengatakan penampilan sama dengan mereka, tapi batinnya berbeda dengan yang sebenarnya. Dalam hadis Anas bin Malik, hadisnya Hasan, riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini murid Imam Bukhari yang banyak menukil hadis-hadis tentang tasawuf. Jadi kalau ada orang tanya, ada nggak dalil di sunnah bahwa sufi itu ada? Saya bisa berikan beberapa bukti yang banyak. Imam Tirmizi, Imam Salafus Saleh, wafat tahun 279 Hijriah. Tahun berapa? Kitab beliau, kitab Sunan Tirmizi, itu judul aslinya Al-Jami' As-Sahih, kumpulan hadis sahih menurut Imam Tirmizi. Kitab ini diriwayatkan dari masa ke masa sampai sekarang. Saya meriwayatkannya dari guru-guru saya yang mereka sufi. Jadi ahli hadis yang mengajarkan kitab ini adalah ulama yang sufi. Saya mengambil sanad kitab ini dari hampir semuanya sufi. Syekh Abdul Rabb An-Nazari itu doktor. Dia S2, S3-nya di Saudi, Madinah, terus Mekah. Ada Kiai Ahmad Marwazi, kalau dari Betawi. Kalau Syekh Abdul Rabb Nazari dari Yaman, tinggal di Abu Dhabi. Sufi. Kiai Ahmad Marwazi 12 tahun bersama Syekh Yasin Al-Fadani dan beliau mengatakan guruku sufi.
Kiai Ahmad Marwazi juga bilang, saya mah belum sufi, tapi saya pengen mengamalkan apa yang diamalkan guru saya. Maka bolehlah kita sebut beliau juga sufi. Teman beliau juga secara umur lebih muda, Kiai Zakwan, ya, yang punya pesantren Khalidin di Prapanca, ya, itu juga sama, karakternya karakter sufi, dan itu sekitar 10 tahun bersama Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang merupakan ahli hadis yang sufi. Kita juga berguru kepada Syekh Amin Salim Al-Kurdi yang belajar kepada Syekh Husain Usairon, mantan Syiah yang menjadi Sunni, dan kawannya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, imam ilmu, bukan imam sholat, di Mekah, yang dilarang oleh kelompok ekstrim untuk tidak boleh lagi ngajar di Mekah. Namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau adalah mursyid Tariqat Idrisiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, mursyid, dan beliau ahli hadis. Ya, Syekh Yasin tadi punya guru ribuan hadis, ribuan orang dalam meriwayatkan hadis. Tidak ada seorang sufi, seorang ahli hadis, seorang ulama manapun di dunia yang lebih banyak riwayat kitab hadisnya melebihi beliau. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, sufi. Ya. Mereka semua ini berguru kepada Syekh Hasan Mashad Al-Maliki, juga seorang sufi di Mekah. Mengajarkan Hizib Bahar, Hizib Nasar, Tariqat Syadziliyah. Sufi, Pak. Enggak ada enggak sufi. Dan mereka ngajarnya dulu di Mekah. Ngajarnya dulu di Masjidil Haram. Cuma sekarang ya enggak lagi masanya, enggak. Tapi sabar aja ya. Kebangkitan itu kan per 100 tahun. Dan Mekah sudah dikuasai dari tahun 33, bukan 24. 1933, bukan 1924. Tapi ini masa-masa yang genting. Beberapa ngitungnya kurang pas, ngitungnya 1924. Bukan. Maka jika Allah akan bangkitkan, barangkali Allah akan bangkitkan dan kembalikan ini ke umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin, wallahu alam, kalau per 100 tahun berarti 2033. Cuma kita belum bisa bayangkan apa yang terjadi nanti nih. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak usah pikirkan itu. Sekarang kita pantaskan. Kita pantas nggak jadi orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa kata Nabi kepada Anas bin Malik? Wahai Anas, jika engkau sanggup tidak menyimpan kebusukan, keburukan, emosi kepada seorang hamba Allah manapun pada waktu pagi dan sore, faf'al, lakukanlah. Maka saya mengajak teman-teman yang berbeda dengan kelompok manapun, jangan berbeda karena kebencian. Kita boleh beda, antum boleh beda dengan kelompok manapun, tapi jangan berbeda dengan kebencian. Beda aja, nggak apa-apa, ya. Oh Ustadz, oh Buya, oh Syekh, mereka benci kepada kita. Kenapa harus membalas kebencian dengan kebencian? Tapi kalau kita menjawab, kita mempertahankan diri, itu boleh-boleh saja. Ya, ada kelompok yang benci dengan kita nggak perlu benci dengannya. Bisa ya? Bisa masjid ini jadi lambang cinta kepada Allah, lambang kasih sayang persaudaraan dengan makhluk-makhluk Allah. Namanya saudara pasti tengkar. Kadang-kadang saudara ini ada yang sempit dadanya, pendek cara pikirnya, sumbunya pendek. Kita harus maklumi, ya. Tapi karena sudah tahu begitu, kita harus mulai hati-hati. Gitu. Apa kata Nabi? Jika engkau sanggup wahai Anas, wahai Ananda. Jadi panggil ya ghulam, wahai Ananda. Jadi Nabi itu manggil budaknya dengan panggilan hormat, wahai Ananda. Itu padahal budaknya, bukan juga budak ya, pembantu. Ya ghulam, wahai Ananda. Jika engkau sanggup tidak menyimpan satu kebusukan,
satu kebencian di dalam hatimu pada waktu pagi dan sore, fafal, lakukan. Itu. Bisa Pak ngelakuin itu. Dan Nabi katakan, inilah sunnahku. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, maka bagi dia pahala 100 syahid. Syahid itu gimana Pak? Syahid orang yang berkorban di jalan Allah. Itu yang disebut syahid. Kalau kita ini tidak menyimpan kebencian, lalu kita dibenci dia, kayak disembelih dia rasanya, kayak dikata-katain, maka orang yang sabar ini kayak dapat pahala 10 tusukan dari orang lain, 100 tusukan dari orang lain, tapi dia sabar. Kira-kira begitu, ya. Kita dicaci maki nih, jangan bahas caci maki. Sama aja kita dengan mereka, ya. Nah, itu yang pertama. Dan ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi sunnah itu ternyata bukan hanya masalah penampilan pakaian. Sunnah itu tidak hanya masalah jenggot, masalah celana, enggak. Itu sunnah zahir. Sunnah yang hakiki itu yang batin. Kalau cuma cara pakaian, orang munafik bisa menirukan. Tapi kalau batin, itu munafik tidak bisa menirukan. Jadi jangan gagal fokus dalam hijrah. Jangan gagal fokus dalam belajar sunnah. Ini malah belajar sunnah, berdebatnya di urusan bulu, urusan kain. Itu gagal fokus. Kalau hijrah, Nabi mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih." Siapa yang hijrahnya untuk Allah, untuk Rasulnya. Untuk Allah berarti dengan ruh dan kolbu kita, bukan dengan jenis pakaian. Kalau jenis pakaian bisa ditiru, gampang diimitasi, ya. Maka teman-teman dimanapun dan apapun kondisi antum hari ini, jangan terpaku pada hijrah pakaian saja, tapi harus masuk ke dalam hijrah qalbiyah, hijrah kolbu. Untuk apa kita hijrah dari pekerjaan, tapi kolbu kita nggak hijrah? Akhirnya kita merasa sok suci, nganggap orang yang kerja di tempat kita itu hina. Untuk apa antum ganti cara berpakaian? Celananya mulai berubah, tapi kemudian sikapnya kepada orang yang pakai celana model lama tidak enak. Untuk apa fahamnya berubah, tapi kemudian jadi tengkar kepada saudara, nggak baikan sama orang tua. Ajaran mana yang mengajarkan kita kurang ajar sama orang tua kita? Nggak sapaan sama saudara, cuma karena masalah yasinan, ya, masalah maulidan. Kan tidak pernah masalah itu muncul di zaman Nabi. Sayyidina Umar masih berkirim, dalam hadis Bukhari dan Muslim, masih berkirim kain sutra kepada saudaranya yang masih tinggal di Mekah, dan itu musyrik. Ini masih seiman, duduk bareng aja nggak mau. Katanya kalau beda faham, itu bid'ah, nggak boleh. Saya kasih tahu, yang melarang duduk sesama dengan ahli bid'ah itu Imam Ahmad, Imam Harits Muhasibi. Dua imam ini melarang karena zaman itu Al Harits Al Muhasibi dan imam yang satu lagi, ada lagi tentang tasawuf juga. Dia punya ayahnya seorang Qadariyah. Apa arti Qadariyah? Menolak takdir, berarti rukun iman yang ke-6. Maka berkalamlah Imam Ahmad, berkalamlah Al Harits Al Muhasibi, la tujalisu ahlal bid'ah. Jangan duduk bersama ahli bid'ah. Siapakah ahli bid'ah? Humul Qadariyah. Mereka yang tidak meyakini rukun iman yang ke-6. Bukan yang gak jingkrang, bukan yang gak jenggotan, bukan mereka yang yasinan,
Bukan mereka yang baca Sayyidina, yang baca kunut. Bukan, itu bab fikih. Perbedaan fikih, ikhtilaf fikih bukan perbedaan antara mukmin dan munafik, ahlu sunnah dan ahli bid'ah. Selama masih ada ulama yang berbeda dalam hukum, berarti masih ada dalilnya. Antum gak dapat dalilnya, atau gagal faham mengenai dalilnya, atau ulama antum gak ngerti dalil ulama yang lain. Itu persoalannya. Contoh, nih Pak Kiai ada dalil baca Yasin, saya nggak punya. Berarti yang kurang ilmu siapa? Saya kurang ilmu. Beliaunya punya ilmunya. Saya bilang kalau baca Fatihah nggak sampai ke orang mati. Beliau bilang ada dalilnya. Berarti nggak ngerti siapa? Saya. Maka saya harus bertanya kepada beliau misalnya. Itu sebagai contoh aja, sebagai contoh. Jangan-jangan banyak hal yang kita nggak tahu. Itu adalah sebuah kejahilan, bukan sebuah kebid'ahan, gitu. Jangan lakukan kesalahan masa lalu saya. Ya. Dulu masa lalu, waduh, gawat sekali. Ya. Saya berbeda, saya anggap orang itu munafik. Bapak jangan ulang kesalahan saya. Cukup saya yang begitu. Ya. Cukup teman-teman kita yang sudah insaf sekarang itu melakukan itu. Lalu jangan terjadi lagi di kalangan kita. Ya. Tapi saya yakin yang hadir tambah mantap lah, insya Allah. Jadi sunnah yang Nabi maksud itu bukan penampilan. Yang dimaksud di hadis ini apa? Qalbu. Maka arti sunnah apa sebenarnya? Sunnah itu bukan cara berpakaian. Sunnah itu artinya sirah, perjalanan. Perjalanan Nabi itu yang ditiru model pakaiannya atau keadaan kolbunya. Kalau pakaian bisa berubah nggak dari masa ke masa? Saya mau tanya, Nabi itu pakai baju koko atau baju gamis? Beneran gamis? Wah, kayak beliau kayak gitu atau gimana? Atau enggak dua-duanya? Nabi kan, masa Nabi beli baju ke Ahok, Pak? Itu kan bajunya Ahok tuh. Baju koko kan? Kalau baju ini baru muncul belakangan juga. Baju gamis, gabungan antara atas dan bawah. Dalam hadis Bukhari, Muslim disebutkan Nabi punya dua potongan pakaian, atas dan bawah. Lalu ada gabungan di luar, namanya jubbah. Kata Bara ibn Azib ketika dan Jabir mengatakan, aku memandang rembulan malam 14 bulan purnama. Aku memandang kepada Rasulullah di bawah rembulan. Rasulullah menggunakan baju gamis berwarna merah marun. Tuh, kaget kan antum? Nabi itu bajunya merah marun. Kita kan taunya Nabi pakai baju putih mulu ya. Nabi pakai baju merah marun, bukan merah yang nyala itu Pak, yang merah marun. Jubbatun hamra, jubah yang merah marun. Itu ada riwayatnya. Apa kata beliau? Itu wajah dan penampilan beliau lebih indah, lebih teduh daripada rembulan. Yang ngomong Jabir. Nabi itu tangan aslinya, Nabi itu bukan orang yang pemalas. Nabi kalau ngelihat ada kegiatan, ikut. Sehingga tangannya kasar. Tapi Sayyidina Anas, karena dia cinta Rasulullah, dia pegang tangan Nabi, terasa sejuk di hati. Apa kata beliau? Tidak ada telapak tangan yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Aku pegang lebih halus dari sutra. Kenapa? Karena megangnya dengan cinta. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Itu Anas ibn Malik. Anas itu kalau cerita Nabi nggak ada selesainya. Karena dia 10 tahun memandang Nabi, memperhatikan Nabi. Kata Anas, aku pelayan, pembantu. Itu strata paling rendah
bagi orang kebanyakan. Tapi ini pembantu raja alam semesta. Kalau sang raja di rajanya Allah, tapi wakilnya bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu alam semesta ini punya pembantu. Kira-kira pembantunya lebih mulia dari kita enggak? Pembantu presiden, pembantu raja, pembantu sultan, pembantu ratu. Namanya menteri. Menteri gajinya lebih banyak dari kita enggak? Ya, fasilitasnya lebih banyak dari kita? Lebih banyak. Nabi tahu makomnya ini Anas ibn Malik, maka Nabi disebutkan oleh Sayyidina Anas, la yakulu lima kaifa. Nabi itu gak pernah bentak saya, kenapa kamu begini gitu, gak ada. Kita sama istri sendiri, sama suami sendiri, sama anak sendiri sering ngomong, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Padahal itu pasangan kita, anak kita, bukan pembantu. Nabi tidak pernah memperlakukan pembantunya dengan cara seperti itu. Lalu kenapa kita memperlakukan pasangan seperti itu? Di mana akhlaknya? Ya. Tasawuf itu adalah kondisi rohani yang bercahaya yang melahirkan akhlak mulia. Sederhananya gitu, Pak. Tasawuf apa? Kondisi rohani yang bercahaya yang melahirkan akhlak mulia. Udah sederhananya begitu. Kenapa dia bercahaya? Karena dekat kepada sumber cahaya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu paling dekat kepada nur ala nur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu Anas, cerita Anas tuh. Kata beliau lagi, dirikat juga oleh Sayyidatuna Aisyah, Nabi itu enggak pernah mukul orang. La yadribu ahadan illa fi sabilillah. Tidak pernah memukul orang kecuali di jalan Allah. Jadi Nabi itu enggak kasar kecuali di saat yang kasar itu menjadi senjata. Kita ini belum apa-apa udah kasar-kasar duluan, ya. Udah mulai main tangan aja. Udah mulai ngancem-ngancem aja bawaannya. Dan yang diancam sesama muslim. Itu kalau kita lihat iblis ketawa, wah punya saudara gua nih ya. Suka ngancem-ngancem. Ya. Jadi Nabi sisi akhlaknya diwariskan oleh ulama namanya sufi. Nabi ini ahli hukum, qadhi. Bisa memutuskan satu hukum. Bisa mengajarkan ini baik, ini buruk, ini sunnah, ini bid'ah, ini sah, ini batal. Ilmu yang muncul dari itu disebut kemudian dengan ilmu fiqih. Nabi itu juga ahli iman, ahli akal. Maka muncullah 6 rukun iman. Kalau orang nggak berakal nggak bisa faham itu. Maka lahirlah ilmu namanya ilmu akidah, ilmu tauhid. 2 ilmu udah dapat. Dan kebanyakan orang kalau baca tahmid, pembukaan, itu cuma menyebutkan syukur terhadap 2 nikmat. Nikmat ketiga dia belum dapat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ya kan? Benar Pak? Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Ketiga dia enggak sebut, emang belum dapat. Itu nikmat ihsan. Ihsan itu ma'rifatullah yang ada di kolbu, yang melahirkan cahaya dalam rohani. Baru lahir akhlak yang mulia. Kita kalau nggak kenal siapa yang kita sebut, yang kita panggil, itu nggak ada efek di kolbu. Cuma menyanyikan al-asma'ul husna. Tapi kalau mengerti al-asma'ul husna, ya, tahu maknanya, nanti akan muncul cahayanya. Barangkali ke depan kita akan mengkaji kitab Al-Asmaul Husna. Ya. Insyaallah. Kajian Al-Asmaul Husna. Kitab Imam Zarruq. Insyaallah ya. Ini mungkin lanjutan ada salah satu majelis saya online kita close, kita tutup karena satu lain hal.
Nanti kita mulai dari awal di sini. Mulai dari nama Allah, Rabb, Huwa, Ahad. Nanti kita mulai dari situ. Baru masuk kepada asma yang ke-99. Siap ya insyaallah. Supaya kalbu kita masuk namanya. Kenapa kita harus nyebut nama Allah? Karena nama ini sangat dibutuhkan dalam kalbu. Kenapa nyebut huwallah? Ada nggak di Quran huwallah? Banyak sekali. Akhir 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, huwallah. Itu artinya huwa. Tiada yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha illahu. Jadi huwa itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas, bolehkah zikir dengan hu? Kenapa ada orang di luar sana zikir geleng-geleng? Kita bingung. Orang udah asik zikir, kita masih ngeliat, ini kenapa ya geleng-geleng ya? Ya. Ada orang zikir Allah, la ilaha illallah. Kita nggak paham. Kenapa ada 2 model? Ada yang geleng-geleng, ada yang cuma nunduk. Allah. Itu semua ada ahwal, ada kejadian di kolbunya. Kayak orang lagi seneng. Bapak kalau menolak sesuatu gimana? Gitu ya. Nah, itu berarti dia keadaan di kolbunya lagi menolak selain Allah. Ada yang begini, oh la ilaha illallah. Berarti di kolbunya sedang mengisbat nama Allah, menetapkan, memasukkan, mencicipi nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diam, tiada kalam, lidahnya dikunci, matanya dipejam, kepalanya tertunduk, suaranya tidak ada. Tapi ahli kolbu dapat merasakan getarannya. Itu namanya zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Hanya ahlinya yang mengerti. Kalau Bapak beruntung, saya bimbingkan, talkinkan itu nanti, insya Allah. Kalau beruntung, saya juga beruntung, ya, sama-sama beruntung, insya Allah. Ya. Nanti ada tahapan-tahapannya Pak. Yang penting ngaji dulu, talkinnya belakangan. Ya, berilmu dulu, baru talkin. Berilmu dulu, baru bersuluk. Suluk itu menempuh jalan spiritual. Jangan sampai kita jalan nggak bawa GPS. Ya, jangan sampai kita berjalan nggak ada ilmunya. Nanti ketawain orang, oh begini tasawuf. Orang yang nggak ngerti akhirnya mempotret itu dan dia jadikan sebagai hujah. Ini loh, kalau orang bertasawuf jadi gila, orang bertasawuf jadi nggak bener gitu. Padahal sebanyak itu model-model sufi dia tidak ambil. Nabi SAW pernah mengabarkan. Ini Nabi lagi ngomong tentang pribadi yang belakangan diistilahkan sufi. Di masa beliau belum disebut sufi. Begitu juga Nabi mengatakan a'lamun nas bil halal wal haram Mu'az bin Jabal. Sepinter-pinter orang mengenai halal haram itu Mu'az. Dulu bahasanya a'lam. A'lamun nas bil halal wal haram. Belakangan disebut ahli fikih. Maka sebutan ahli fikih itu sebutan yang belum muncul di zaman Nabi. Sama, sebutan sufi belum muncul di zaman Nabi, muncul di abad kedua Hijriah. Satu kali Nabi mengatakan hadis masyhur, sudah dibaca bahkan oleh anti sufi. Apa kata Nabi SAW? Nanti akan duduk di tempat ini, Nabi tunjuk ahlul jannah, orang yang pasti masuk surga. Maka setelah Nabi berbicara itu, semua orang pada duduk tapi nggak ada yang berani duduk di situ, takut kegeeran. Tapi mereka berharap, coba kalau saya duduk di situ, tapi nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang yang tidak terkenal, tidak masyhur di Madinah, tapi orangnya ada, duduk di tempat itu. Kagetlah semua sahabat, dia toh orangnya. Maka setelah orang itu mau pergi, disamperin oleh Abdullah bin Umar. Wahai Tuan, bolehkah aku menginap di rumahmu? Kata dia, oh silakan. Maka nginaplah dia beberapa hari. Di hari pertama diintip apa amalan dia. Ternyata tahajud nggak banyak,
Paling-paling cuma sholat witir. Besok lagi sama. Baca Quran juga standar. Witirnya juga standar. Di malam ketiga juga sama. Amalannya sangat biasa. Akhirnya Abdullah bin Umar hampir gak percaya. Jangan-jangan saya salah dengar. Maka dia langsung bertanya, wahai Tuan, hakku tinggal di rumahmu sudah hilang, sudah habis. Kan bertamu itu hak kita 3 hari. Maka dia bertanya, wahai Tuan, sebenarnya hajatku tinggal di rumahmu 3 hari karena Rasulullah mengabarkan kepada kami bahwa orang yang duduk di tempat yang engkau duduk tadi kemarin 3 hari yang lalu itu adalah ahlul jannah, orang yang pasti masuk surga. Tapi aku lihat engkau tidak beramal apa-apa. Coba ceritakan kepadaku sebenarnya hakikat yang kau amalkan apa? Apa jawaban beliau? Tidaklah aku masuk mau tidur, masuk kamar mau tidur, melainkan aku membuang semua gores-goresan di kalbu, noda-noda dalam hati, kebencian-kebencian kepada makhluk manapun. Lalu aku memaafkan mereka. Lalu aku tidur. Itulah yang dilakukan setiap hari, setiap malam. Maka beliau jadi ahli surga meskipun tahajudnya standar. Meskipun baca Qur'annya juga kurang dari kebanyakan sahabat. Inilah yang kita sebut dengan sufi. Jadi adakah sufi di zaman Nabi? Itu dia orangnya. Pertanyaannya, orang ini belajarnya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi tadi ke Anas? Wahai Anas, jika kau sanggup masuk waktu pagi dan sore hari, tidak menyimpan rasa benci kepada makhluk, rasa kesal kepada makhluk, maka lakukanlah. Itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah kita bagi 2. Ada sunnah yang zahir, sunnah yang batin. Hadis tadi menyebutkan sunnah yang batin. Sunnah yang zahir, masuk masjid, salat 2 rakaat. Kecuali lagi taklim, langsung kita duduk, baca istighfar. Itu sunnah yang zahir. Ada orang belajar sunnah yang zahir, tapi nggak ngerti adab sunnah yang batin. Ada ustadz di sini, ngajar syuruk. Ada nggak sholat sunat syuruk? Kalau dia nggak mengerti adab yang batin, maka dia tinggalkan ustadznya dan dia sholat sunat. Kalau yang melakukan itu cuma 1-2 orang, kalau yang melakukan 10 orang, ketara nggak di jamaah? Kalau yang ngerjain separuh jamaah, bubar nggak tuh jamaah? Ingin dapat pahala, tapi meninggalkan sunnah yang lebih besar dari pahala itu. Padahal hadisnya tidak lebih kuat daripada mengikuti majelis. Dan dia nggak ngerti bahwa sholat syuruk itu waktunya panjang sampai waktu duha waktunya. Jadi bapak di sini kalau ada ustadz ngajar kayak tadi pagi itu ya, terus syuruk bunyi tet tet tet, biarin aja dia bunyi. Kita teruskan dengerin ustadznya sampai kalam dia selesai. Baru kita sholat sunnah. Karena apa? Nabi mengatakan engkau mendengarkan baban minal ilmi, 1 bab 1 topik keilmuan itu lebih afdol daripada 1000 rakaat. Hadis Ibnu Majah. Lebih afdol dari berapa? 1000 rakaat. Antum cuma sholat 2 rakaat. Ninggalin ustadz yang lagi bahas 1 bab ilmu yang nilainya sama dengan 1000 rakaat. Itu orang cerdas atau orang kurang cerdas? Kurang cerdas itu. Pengen dapat pahala pakai nafsu. Pahala itu dicari jangan pakai nafsu. Beramal itu dengan kebeningan kalbu, bukan dengan nafsu. Ya. Coba lihat nih, baginda Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-8 Hijriah, beliau menaklukkan Mekah tanpa perang, tapi ada pembelot-pembelot. Terjadi pertumpahan darah tapi tidak resmi. Karena Nabi sudah kasih pengumuman, siapa yang masuk ke Baitullah atau ke rumah Abu Sufyan atau masuk ke rumahnya sendiri, aman. Tapi ada yang coba keluar, maka yang keluar ini bawa senjata, ini boleh dibunuh. Tapi itu nggak masuk hitungan, karena cuma 1-2 orang.
kelompok-kelompok yang bersikeras dalam kemunafikannya. Walhasil Nabi masuk, tapi Nabi tidak umroh. Coba Pak, ada nggak yang datang ke Masjidil Haram terus nggak umroh? Rata-rata umroh ya. Kalau perlu saya lihat tuh umroh sampai 10 kali bolak-balik, bener. Ya, bolak-balik ke Ji'rana, ke Masjid Sayyidatuna Aisyah. Cuma ingin mengejar dapat pahala umroh. Berulang kali. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi masuk kota Mekah dan beliau tidak umroh. Beliau cuma menaklukkan Mekah dan mengamankan Mekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau silaturahmi. Karena itu sebenarnya omnya, pamannya, temannya, saudara sepupunya. Nabi silaturahmi. Ternyata silaturahmi lebih besar daripada umroh. Ya, lebih tinggi pahalanya dari umroh. Nabi sudah umroh tahun ke-7. Umroh yang wajib. Nabi sudah umroh. Maka tahun ke-8 beliau tidak umroh. Beliau lakukan yang lebih wajib. Bapak ngundang ustadz sini. Syuruk masuk, tinggalin ustadz. Tersinggung nggak ustadznya? Tersinggung Pak. Hati kita nggak pinter namanya. Jangan lakukan ya di masjid ini. Malu-maluin Pak Kiai ntar. Ya. Jangan lakukan itu di sini, di masjid manapun. Kasih tahu kepada teman kita baik-baik. Siapa tahu dia dapat hadis separuh-separuh. Padahal hadisnya nggak sampai derajat sahih. Hadisnya cuma sampai derajat hasan. Orang yang duduk pada subuh, zikir sampai terbit matahari, lo sholat 2 rakaat bagi dia pahala haji dan umroh. Tamah, sempurna. Itu tidak sampai derajat sahih, dia cuma hasan. Sampai derajat bagus, kok sampai yang sahih. Nah, begini cara memahami sunnah. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Secara ilmu usul fiqih, sunnah dibagi 3. Oleh guru saya Syekh Hasan itu dibagi 8, bahkan sampai 10. Tapi kita ringkas jadi 3. Ada sunnah yang khasah, yang khusus. Nabi boleh menikah lebih dari 4 istri. Benar ya? Coba, ini mau 2 istri aja rame nih ya, Pak Kiai. Nabi diizinkan Allah menikah dan Allah yang langsung menikahkan. Saksinya Allah, walinya Allah. Ada yang berani gitu Pak? Enggak, saya nggak butuh saksi manusia, Allah aja gitu. Ya, bisa nggak? Hanya Nabi, itu namanya sunnah khasah. Sunnah yang khusus. Apalagi sunnah yang khusus buat Nabi. Nabi itu wajib tahajud. Kita wajib nggak? Kita dianjurkan bertahajud. Tapi kalau ingin mewarisi kolbu Nabi, tahajudlah. Gitu. Apalagi dai, ustadz, bagi saya semi-semi wajib. Maka santri-santri, kalau kita punya santri, katakan, kamu mau menjadi pewaris Rasulullah? Tahajud, paksa dirimu tahajud. Pasti suatu saat, asa ayyab'atsaka maqamam mahmuda. Siapa tahu nanti di suatu saat Allah angkat engkau kepada makom yang mahmud, makom yang terpuji. Kita ini nggak mungkin sampai ke makom itu kecuali ikut Nabi, karena itu makomnya Nabi. Minimal kita makom pengikut yang mahmud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah pertama khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi itu masih kecil, itu dadahnya dibelah, dibersihkan. Kita perlu begitu Pak? Enggak, itu khusus buat Nabi. Itu cerita, kabar yang sahih khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak perlu, kita cukup membersihkan kolbu ini dengan istighfar batin. Batinnya kita istighfarkan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Bapak perlu Isra Mi'raj nggak? Zahirnya nggak perlu, tapi batinnya perlu. Apa itu? Salat.
As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Itu bukan hadis Pak ya. Itu ungkapan ulama. Terus ada sunnah yang matbu'ah atau mutba'ah. Sunnah yang perlu, yang wajib atau dianjurkan untuk diikuti. Ada yang levelnya wajib, ada yang levelnya mustahab sunnah, ada yang levelnya makruh. Ya. Ini kita ikutin polanya. Ini kemudian jadi sholat 5 waktu. Ini kemudian jadi zakat. Ini perlu diikuti. Akhlak beliau. Jangan cuma ngambil celana jingkrangnya, ambil juga akhlaknya. Nabi jangankan kepada sesama muslim, jangankan kepada non muslim ya. Gimana enaknya? Jangankan kepada muslim, kepada kafir pun beliau hargai gitu. Dipanggil oleh orang, Nabi hadap wajahnya. Ini kok ada taklim, gak boleh menjawab salam ahli bid'ah. Astagfirullah. Gak boleh memulai salam kepada ahli bid'ah. Kita tanya, bid'ahnya apa? Cuma karena orang yang bid'ah itu berkunut. Atau karena dia baca Sayyidina dalam sholat. Atau karena dia yasinan. Nah itu bukan bid'ah, itu khilafiyah. Jadi nggak bisa bedain ini orang antara khilafiyah dengan bid'ah. Sunnah matbu'ah atau mutba'ah, apa yang wajib, yang perlu kita ikuti, itu masuk ke sunnah mutba'ah. Yang wajib diikuti model baju atau menutup aurat. Menutup beneran. Kalau saya pengen pakai ala Nabi boleh nggak? Bajunya pakai sarung, pakai gamis, pakai jubah, pakai serban, boleh nggak? Boleh. Tapi serban itu pakaian seorang Rasul atau pakaian orang Arab yang di situ ada Rasul diutus? Yang mana? Bingung ya? Awalnya pakaian orang Arab. Maka ada ungkapan al-imamatu tijanul Arab atau tajul Arab. Serban itu adalah mahkota Arab. Itu bukan hadis, itu ungkapan yang muncul dalam kultur bahasa Arab. Lalu Nabi Muhammad orang Arab atau musta'rab, keturunan campuran Arab. Beliau pakai serban karena itu mahkotanya. Kita bukan orang Arab, boleh nggak ngikutin itu? Boleh, babnya bab cinta. Babnya apa? Nanti ada masanya Pak, saya pakai serban, tapi sekarang belum. Ya. Sekarang masanya pakai kopiah karena kita orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, orang Minang, orang Medan, orang Aceh, orang Banjar, orang Sulawesi, orang Ambon, orang Papua, semuanya, orang Lombok, itu kopiah tradisinya adalah kopiah hitam, kayak Pak Yai lah nih. Boleh nggak pakai kopiah yang lain? Boleh-boleh aja. Tuh dari Cina tuh Pak, kopiahnya Pak. Kopiahnya Ahong Pak. Kalau ono Ahok Pak. Kalau ono Koko tuh ya. Boleh aja. Sunnahnya nutup kepala. Gitu. Saya mau meneliti tulisan-tulisan orang Belanda, orang-orang Prancis, orang-orang Inggris lama. Baik yang diterjemah atau belum. Baik yang sudah dicetak ataupun belum. Seperti apakah pakaian pemuda sebelum kemerdekaan? Laki-lakinya gimana pakaiannya? Itu disebutkan semua. Jadi ada mereka orientalis sebenarnya. Masuk ke Medan, masuk ke Aceh, masuk ke Minang, masuk ke Riau, masuk ke Jawa. Semua orang di tanah Melayu, tanah Nusantara ini menggunakan penutup kepala. Maka kita lihat di baju adat Nusantara ya, itu kan ada baju adat, laki-lakinya pakai tutup dan beda negeri beda tutupan. Emang sunnah dari dulu tutup kepala. Sekarang saya lihat teman-teman saya beberapa ustadz itu melestarikannya. Cuma melestarikannya susah sekali ya. Udah kalah sama kopi. Ini dari India ternyata Pak.
Tapi sudah dielaborasi menjadi kopiahnya orang Indonesia sekitar ya, Nusantara lah. Malaysia pakai nggak? Singapura pakai? Brunei pakai? Patani saya nggak tahu ya. Pakai semua. Kiai saya, Kiai Ali Mustafa Yakub, itu kalau khutbah Jumat pasti kopiah hitam. Tapi kalau taklim biasa pakai kopiah bulat, ya lingkar, yang putih. Itu biasa beliau. Kalau hari santai pakai kopiah Pak Haji itu ya, kopiah putih. Kalau lagi resmi belum menggunakan, ya seperti itu. Sekali saya pakai gamis Pak, dicandain. Kamu pakai daster mau ke pengajian yasinan mana katanya? Ya, beliau ternyata tamatan Saudi. Saya kan suka pakai gamis Pak, sampai sekarang. Itu candaan beliau lah ya. Saya tamatan Saudi aja jarang pakai gitu, kira-kira itu maksud beliau. Tapi saya punya guru yang kalau ngajar pakai gamis. Maka saya kalau pakai gamis ingat guru saya yang satu lagi. Gitu. Saya punya guru kalau ngajar pakai sarung, maka beberapa waktu saya ngajar pakai sarung. Nah, yang belum saya amalkan satu, ngikutin pakaian Syekh Hasan Hitu. Kalau ngajar pakai serban. Nah, itu yang belum saya ikutin ya. Ini masuk ke mana? Sunnah adah atau sunnah urfiyah, sunnah tradisi. Nabi orang Arab, maka model bajunya model Arab. Yang penting menutupi aurat, itulah yang disebut sunnah. Yang wajib diikuti, yang nutup auratnya modelnya boleh lain. Kalau perempuan nih jilbab, ada agama sebelumnya berjilbab, yaitu urusan masalah budaya. Yang ada dalam Islam menutup auratnya, itu ya, menutup auratnya bagian dari syariat. Modelnya boleh nggak pakai jilbab batik, ibu-ibu? Boleh. Boleh pakai jilbab, apalagi batik Pak, selain batik, songket. Yang penting nutup aurat. Serah pakai apa aja. Yang sunnahnya nutup aurat, modelnya ngikutin kita lagi di zaman apa, kita bangsa apa, suku apa. Ada beberapa pakaian yang bagi suku tertentu itu pakaian lawan jenisnya, tapi di yang suku lain tidak. Itu biasa ya. Sunnah apa yang disebut yang ketiga? Sunnah adat. Sunnah tradisi ini gak wajib diikuti, tapi kalau ada bab cinta, kita baca hadis Nabi, kita melihat, oh Nabi pakai serban. Aku ingin meniru kekasihku, idolaku Rasulullah, maka silakan pakai serban. Ya. Apalagi? Sunnah apa namanya tadi? Sunnah tradisi, sunnah kultur. 14 abad yang lalu, beda kultur nggak dengan sekarang? Gak usah kita, Arab aja. Beda nggak dulu mas sekarang? Arab Mekah sekarang sama nggak dengan Arab Mekah zaman Nabi? Beda Pak. Baju aja udah beda. Baju Syekh Sudes itu sudah bukan baju yang dipakai Rasulullah. Apalagi ada jubahnya itu ya, jubah yang khusus tuh yang apa namanya? Benangnya benang emas. Bukan dia ada emas, bentuknya warna emas. Itu jubah tradisi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat luas. Bapak coba perhatikan hadis berikut. Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi jubbatun rumiyah. Nabi memakai jubah dari Romawi. Romawi saat itu Kristen. Nabi pakai jubah mereka. Apakah Nabi menyerupai kelompok Nasrani? Enggak. Itu tradisi aja. Di zaman itu orang pada tidak mau berganti budaya. Nabi coba ganti budayanya. Orang Arab begini, sesekali beliau pakai baju impor. Jubah impor. Nabi ini stylish nggak Pak? Sangat stylish.
kita ini jangan pakai yang lusuh-lusuh, pakai baju yang agak bagusan dikit. Malu-maluin punya Nabi Muhammad SAW yang beliau stylenya bagus. Kita stylenya kok biasa-biasa aja. Ustadz, zuhud. Adakah yang lebih zuhud dari Nabi? Ya, Nabi selalu pakai baju yang berbeda. Fleksibel. Kadang-kadang beliau dikirimin jubah Bahrain, kadang dikirimi jubah dari Yaman. Itu beda semua. Orang Madinah tidak punya teknologi tenun, tidak punya teknologi membuat baju, membuat sarung saat itu. Jadi mereka harus impor. Kalaupun ada sangat standar, sangat standar. Gimana kira-kira? Habis ini mau pakai baju yang agak bagusan kan nih? Ya, yang bagusan dikit lah Pak. Negeri kita ini, Sumatera aja udah berapa macam baju kokonya Aceh kan beda sama Medan, Melayu. Riau udah beda lagi. Sumatera Barat udah beda lagi. Ya, ini lah Sumatera Barat nih. Ini baju ala apa nih Pak? Ahok bukan ya? Ya, model anak muda tuh ya. Udah beda-beda. Dulu saya zaman-zaman hijrah Pak. Mulai dari kelas 2 Sanawiyah, SMP, sampai kuliah semester 6. Itu baju saya semuanya baju koko. Karena pikiran saya dulu Nabi itu pakai baju koko. Astagfirullah ya. Malu juga kita kalau ingat-ingat. Tapi pakai celana kan lucu. Nabi kan pakai sarung. Nabi tidak pernah pakai celana panjang kecuali itu di dalam sarungnya. Ya. Itu Rasulullah SAW, antum buka semua kitab hadis, nggak akan ketemu Nabi pakai celana. Cuma Ibnu Qayyim yang mengatakan Nabi pakai celana, karena ada satu hadis Nabi bolehkan celana kalau darurat saat haji. Tapi itu bukan dalil Nabi pakai celana, Nabi membolehkan membuka celah. Berarti Nabi ini sangat luas. Masa itu semua orang pakai sarung, terus beliau bolehin pakai celana darurat. Luas nggak tuh? Nggak ngotot, bajunya harus begini. Maka kalau ada yang ustadz tuh jangan ngotot juga kemana-mana harus pakai sarung. Sebagaimana kita yang nggak suka pakai sarung jangan ngotot kemana-mana harus pakai celana. Fleksibel. Kemana-mana harus pakai gamis, nggak mesti. Rasulullah tuh orangnya fleksibel. Saya harus pakai baju putih kemana-mana karena ada hadis ilbasul bayat, pakailah baju yang putih. Ya itu kan anjuran. Nggak mau wajib. Itu buktinya Nabi tadi pakai merah marun. Ya, hadisnya Sahih Bukhari itu. Sahih Sunan Tirmizi. Nabi kadang-kadang pakai akhdarain. 2 potongan baju hijau, baju dan sarung hijau. Hijaunya Nabi itu yang kita lihat kubahnya Rasulullah SAW. Itu warnanya hijau bukan? Itu kubah hijaunya. Warna hijau itu Rasulullah SAW. Sesekali Nabi pakai merah. Lagi perang, Nabi pakai serban hitam, ada runcing mighfar namanya. Di situ ada pelapis penjaga kepala. Ada semacam pajaknya ya. Kemudian Nabi pakai baju zirah. Tapi dalamnya itu kemudian dan luarnya ditutup dengan jubah hitam. Coba imajinasikan Nabi kulitnya lumayan terang. Kemudian beliau naik kuda Pak, pegang pedang kah? Di atas kuda sangat gagah sekali pakai serban hitam. Itu pakaian Nabi lagi perang. Ya, waduh saya kalau bayangin saya merinding sendiri. Luar biasa gagahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu sangat fleksibel, kadang hitam, kadang putih, kadang merah. Kenapa kita saklek? Aku sukanya ini. Itu kayak anak-anak aja tuh ya. Ini mulai pagi ini nih, coba mulai fleksibel berpakaian, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Fleksibel. Jangan perfeksionis. Santai. Yang perfect itu cukuplah orang yang perfect. Kita ini enggak perfect. Kita ini enggak sempurna. Enggak usah terlalu nyiksa diri. Harus begini, harus begitu, ya. Cukuplah Allah yang Maha sempurna dan Rasulullah yang mendapatkan cahaya kesempurnaannya. Udah jam 9 Pak. Cukup ya?
Jadi ada 3. Nah, sebenarnya ada pembagian lain. Ini dari guru saya itu, Syekh Hasan itu. Sunnah berdasarkan ahwal umur dan keadaan fisik. Namanya jibillah, jibilliyah, dan tabi'iyah. Nabi itu ketika masih muda, kalau bangkit dari sujud, itu tangannya dulu yang bangkit. Dari sujud. Tangannya dulu naik, baru kakinya. Ketika beliau sudah mulai sepuh, umur 60-an, 2 tahun, 3 tahun sebelum wafat. Nabi itu kalau bangkit dari sujud, kakinya dulu naik, baru tangannya. Begitu Syekh Hasan itu menjelaskan. Berarti fleksibel enggak? Tapi sekarang orang pada saklek, harus kaki dulu baru tangan. Enggak begitu cara memahami hadisnya. Ya. Nabi SAW kalau jalan cepat, kayak menggulung bumi. Tapi cepatnya bukan tergesa-gesa. Gitu. Gimana Pak? Kita harus, orang Indonesia sangat santai ya. Negeri super santuy. Bapak yang pernah tinggal di luar negeri, Eropa sana, kita nggak bisa jalan santai. Nggak bisa begitu. Santai-santai begitu nggak bisa. Kita santai, kereta lewat, bus lewat. Ya, jarak dari kita mau naik bus jauh, harus cepat jalannya. Cuma di negeri ini mau cepat-cepat keringetan ya, nggak cocok negerinya untuk cepat-cepat. Ngeles Pak, alasan aja, biar hidup santai masa depan, cerah. Nah, itu tradisi. Jadi entah itu bagian dari sunnah yang mesti diikuti, entah itu kondisi fisik Nabi. Sampai sekarang ahli fikih berdebat. Kenapa Nabi mengangkat kakinya duluan? Kenapa dulu Nabi mengangkat tangannya duluan? Ya, itu bagian dari sunnah yang diperdebatkan. Ini diikuti atau tidak diikuti. Jadi ulama kita sampai ke sana pembahasan-pembahasannya. Dan itu detail. Jenggot, kumis, itu gampang bagi ahli hadis, ahli hukum. Penjelasannya gamblang. Kitanya yang saklek. Ya. Barangkali itu udah jam 9. Cukup pakai. Ya, seininya deh. Ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Buya sudah berikan ilmu yang cukup luar biasa untuk kita semuanya. Ini perlu kami sampaikan bahwa Buya ini tadi malam sampai jam 3 ya Buya ya. Yang pengajian hikam atau tasawuf. Terus pagi di Alexan, langsung sempat istirahat sebentar di sini. Kita bersama-sama kita di sini, terus kemudian nanti beliau langsung ke Bintaro. Jadi memang luar biasa dan alhamdulillah atas izin dan ini saya yakini ridho Allah, beliau sempatkan bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Dan kita sangat senang sekali untuk mendapatkan ilmu yang cukup luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, perlu kami sampaikan sebelum saya buka pertanyaan, ini karena beliau mau ada acara lagi, mungkin 10 menit bisa ya? Boleh. 10 menit ya, karena memang beliau juga udah akan ada acara lagi. Perlu sampaikan bahwa insya Allah Buya akan mengisi pengajian duha ini setiap bulan, minggu atau akad pertama. Kalau Buya bisa memberikan waktu lain lagi, kita bersyukur. Nanti. Ampun. Jadi kalau ada waktu lagi, alhamdulillah bersyukur. Jadi setiap akad pertama, waktu duha kita sama-sama ngaji di sini. Insya Allah nanti akan kita selesaikan tasawufnya, pengajian Asmaul Husnahnya nanti dengan beliau. Terus kemudian nanti bisa disaksikan juga tayangan ulangnya di Sirajus Sa'adah TV. Dan kemudian juga info juga nanti tanggal 21 akan ada peringatan maulid di Pondok Pesantren Sirajus Sa'adah yang merupakan bagian dari Masjid Raya Cinere juga. Ini nanti bisa sama-sama sekitar jam 10 kita mendengarkan beliau menyampaikan materi-materi yang berkaitan tentang maulid Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu kurang lebih 10 menit. Barangkali ada yang mau bertanya,
Mungkin saya kasih kesempatan dari 3 orang yang satu dari ya baik, 1, 2, ibu-ibu 1 ya. Ibu-ibu ada yang bertanya? Tolong Ada. Mas, ini mic-nya Mas. Ya. Cacar. Mohon maaf ini timnya. Dari bapak ini dulu. Ibu dulu. Dari ibu dulu ya baik. Pertanyaannya satu saja ya, biar nanti kebagian semua. Insya Allah bulan depan lebih panjang lagi Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berkaitan dengan masalah kolbu ya Bu ya. Kolbu selalu ingin mengingat nama-nama Allah dan asma-asma Allah. Sedangkan ruh suka mendengarkan ilmu-ilmu Allah. Nah, kaitan antara ruh dan kolbu ini dalam memperbaiki ibadah kita itu bagaimana? Karena pernah Ibu membaca di Ghazali, kalau ruh dan kolbu itu sudah diperbaiki, dia bagaikan sais kuda yang bisa mengendalikan jiwa dan nafsu. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, mic-nya dibawa ke sini. Dijawab dulu kali. Oh, baik. Kaitannya antara ruh dan kolbu dalam memperbaiki ibadah kita, Bu ya. Ruh itu punya ibadah sendiri, kolbu itu punya ibadah sendiri, tubuh itu punya ibadah sendiri, akal punya ibadah sendiri. Ibadah tubuh adalah sujud, ruku, membaca kalam-kalam Allah. Itu ibadahnya tubuh. Kalau dia ada aurat dia tutup, itu ibadah itu. Jadi kita kalau nutup aurat kita lagi ibadah itu. Ibadah zahir. Kita sholat, angkat tangan, Allahu Akbar. Itu berarti ibadah yang zahir. Ibadah jasadiyah. Kita punya harta, ibadahnya memberi. Pilih, hidup susah, diberi, atau hidup senang, memberi. Pilih. Ibadahnya orang susah, sabar. Ibadahnya orang senang, syukur. Syukur itu memberi, bukan cuma ngomong alhamdulillah. Saya tanya lagi, pilih pengen jadi orang sabar atau orang bersyukur. Ya udah, jangan pelit ya. Habis ini kasih siapa aja, kasih guru, kasih orang susah, berbagi dengan tetangga yang kurang mujur. Kita yang buru orang, yang buru mustahik, jangan mustahik cari kita. Ya. Kalau perlu ada di pesantren, subsidi silang, kita yang nyariin subsidi silangnya. Pak Kiai, saya mau yang ono. Saya yang jamin gitu. Satu orang saya gitu. Waduh, kalau itu kejadian dahsyat sekali tuh. Itu ibadah zahir. Ibadah fisik, ibadah harta. Udah ibadah gitu belum? Belum. Coba mulai Pak hari ini. Ya. Ibadah akal memikirkan ilmu-ilmu alam semesta. Ilmu-ilmu yang makulat, yang dapat dicerna oleh akal. Belajar ilmu hadis, ilmu akidah, belajar fisika, kimia. Bagi saya ini sama. Ini sama-sama belajar tentang alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita enggak dikotomi. Coba nanti beda kepakaran aja. Ada yang pakar tentang alam di luar, ada yang pakar tentang hukum misalnya. Beda kepakaran. Jadi bagi saya ilmu itu dua aja. Ilmu tentang Allah, ilmu selain Allah. Udah gitu doang ilmu. Ilmu tentang selain Allah, jika menghantarkan kita mengenalnya, itu ilmu yang baik. Bapak belajar fikih, jadi songong, gak masuk. Belajar sunnah, jadi suka bid'ahin orang, gak masuk. Ya, berarti ada kesalahan manhaj dalam belajarnya.
Nabi kalau ngajarin umat begitu, sahabat begitu kan bisa kacau sahabat Rasulullah. Nggak mungkin Islam sampai di negeri ini. Kalau Nabi metode dakwahnya nyala-nyalahin orang, nggak mungkin sampai sekarang. Jadi mohon diinsafi dulu lagi. Kenapa kita ini berdakwah itu nyala-nyalahin mulu? Sunnahnya kolbu, ibadahnya kolbu menyebut namanya. Ayatnya jelas. Wazkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah, ingatlah Allah di dalam dirimu, yaitu kolbu. Surat Al-A'raf ayat 205. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanyalah dengan menyebut, mengingat Allah, kolbu jadi tenang. Maka ibadah kolbu menyebut, mengingatnya. Ibadah ruh mengenalnya, mempelajari tentang hakikat-hakikatnya. Jadi kalau kolbu itu menyebut nama, ruh itu mengenal yang punya nama, gitu aja beda aja. Beda tipis ya, tapi itu dunia akhirat bedanya. Itu beda wali sama enggak wali di situ. Lalu bagaimana cara mengendalikannya? Ya mulai dari basic, mulai dari ruh atau dari kolbu cukup. Nanti dia akan berbuah. Jika ke dalam ilmu kita sampai di kolbu, kita akan menjadi orang yang berbicara tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Jika kita sampai pemahamannya kepada ruh, maka kita akan menjadi orang yang berbicara tentang memandang Allah, dipandang Allah. Itulah al-ihsan. Nabi ditanya, apa itu ihsan? Apa jawaban Nabi? Engkau beribadah seakan memandangnya. Berarti ini bab ruh. Kolbu tidak dapat memandang kecuali nama dan sifat. Adapun memandang zat itu hanya bagian dari ruh. Karena ruh itu tiupan darinya dan dia bisa berpulang kepada yang punya ruh itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kolbu ada dalam genggaman Allah. Kalau ruh langsung dari tiupan zatnya. Itu bedanya. Dan itu adalah makom-makom kekasihnya. Ada orang yang kenal Allah sampai di sini, ada yang kenal Allah terus. Itu beda-beda ibadah, ya. Bisa sampai di kolbu udah hebat. Udah mukmin yang saleh, muttaqin. Sudah jadi wali yang umum. Itu udah hebat, ya. Rajin-rajin belajar zikir kolbu. Kalau sudah dapat zikir kolbu, sering-sering menabung nama Allah dalam kolbu. Sebut Allah, Allah, Rahman, Rahman, Rahim, dan lain sebagainya. Nanti kolbunya akan bercahaya. Cahaya di situ bukan berarti cahaya lampu. Cahaya itu kan menari, menerangi. Apa yang diterangi kolbu? Akal. Nanti akal orang itu akan terang. Jika di kolbunya ada zikir Rahman, dia akan menyayangi semua makhluk. Jika di kolbunya ada nama Rahim, dia akan menyayangi hamba-hamba Allah dengan cara yang spesial. Jika di kolbunya ada cahaya Al-Alim yang Maha Alim, maka akalnya akan sangat cerdas. Apa aja pertanyaan dia bisa jawab. Itu Al-Ali. Ya, itu ibadahnya Ibu ya. Ya, lanjut. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami Ibu-ibu ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersyukur bisa bertatap muka langsung dan Buya Resi Hashim. Saya termasuk jamaah YouTubia. Jadi karena jauhnya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja. Kebetulan saya sangat senang melihat kajian Buya. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan adalah mengenai man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Yang saya tanyakan, saat ini mengenal Tuhan yang kita tahu hanya menggunakan panca indera. Hanya dengan mata kita, telinga kita, dan nama-nama kita. Bagaimana yang dimaksud dengan mengenal diri itu sendiri? Baik. Yang kedua, caranya atau alatnya itu apa? Sehingga kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu. Ya.
Mohon maaf karena ini yang saya cari. Alhamdulillah saya dapat di depan sendiri dan ini yang saya tanyakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh jamaah diberkati Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Rabb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Allah. Imam Ghazali adalah orang yang paling concern menjelaskan kata ini. Man arafa, siapa yang mengenal dirinya. Siapakah yang diri kita? Apakah tubuh yang zahir ini? Beliau mengatakan, bukan itu dirimu. Dirimu itu bukan yang zahir itu. Dirimu itu adalah yang menangis tadi, yang merindui tadi, yang bergetar tadi, itulah dirimu. Jangan-jangan kita belum kenalan dengan dia. Diri yang batin itulah yang merasa sedih, merasa bahagia, merasa senang, merasa susah. Itu bukan tubuh ini. Tubuh ini dari tanah, dia kembali ke tanah. Ini tubuh, ini diri jasadiyah. Jadi diri itu kita bagi diri jasadiyah, diri akliyah, diri akal. Jika orang mengenal dirinya baru sampai kepada dunia intelektual, maka di sekolah tinggi-tinggi. Saya untuk mengejar diri itu, saya sekolah sampai S3 Pak. Ternyata sampai S3 pun saya gak kenal dengan diri saya sendiri. Maka gelar doktor itu gak ngaruh di sisi Allah. Doktor Ar-Razi gak laku. Ya, karena doktor itu gelar di kampus, gelar akal. Allah sudah ada sebelum akal ada. Allah sudah ada sebelum otak ini ada. Maka karena Allah sudah ada sebelum akal dan otak ada, akal dan otak tidak akan dapat mengenal hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan akal kita ini juga yang disebut diri kita. Maka Bapak Ibu kalau gelarnya nggak disebut jangan sedih ya. Saya ini doktor, saya ini MSI, saya ini apalagi Pak? Nah, sarjana apa? SH. Sarjana apa tuh? Ya, MAG, Mahkamah Alam Gaib. Kalau nggak disebut gelar Pak Haji, nggak ada masalah. Itu kan amal zahir semua. Ya. Terus yang mana? Mulai masuk. Nah, itu zahir semua jasad, akal itu zahir semua tuh. Masuk kepada diri yang terdalam. Pembukanya adalah qalbu. Itulah yang jika disebut nama Allah dia bergetar. Si qalbu dia bisanya bergetar doang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali hanya bergetar. Menyebut namanya. Di saat kita rindu sang kekasih, disebut namanya kita berdesir. Tapi kalau disebut nama Allah kita bergetar, itu dua hal yang berbeda. Tapi kenapa disebut namanya kok belum ada getaran? Jangan-jangan kita belum mengenalnya. Jangan-jangan kita bingung, yang rindu siapa, yang dirindui siapa? Yang bergetar siapa, yang digetarkan siapa? Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Jika disebut nama Allah, yang bergetar dari dirimu bernama qalbu. Wajilat qulubuhum. Qalbu mereka yang bergetar. Qalbu ini karakternya berubah-ubah. Berarti dia juga bukan hakikat diri, karena dia masih berubah-ubah. Kadang dia sedih, kadang dia senang, kadang dia keras, kadang dia lembut. Berarti ada diri yang lain, yang lebih dalam lagi. Maka Allah menyebutnya Fuad. Fuad pun dimintakan pertanggungjawaban. Fuad ini belum selesai juga, masih ada lagi yang terdalam dalam dirinya. Bernama ulul albab, al-lub. Lub, albab. Inti dari kolbu. Lub ini, dia tiada kecuali dia berkoneksi kepada sir rahasia. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui yang sir, yang rahasia, dan yang lebih tersembunyi. Itulah koneksi kepada ruh. Inilah yang diolok-olok oleh orang-orang Yahudi ketika datang kepada Rasulullah. Mereka mengatakan,
Tanya tuh Muhammad, ruh itu apa? Karena mereka olok-olok, Allah cut, Allah kunci langsung kepada mereka, tapi tidak dikunci kepada Rasulullah. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka mengolok-olokmu bertanya mengenai ruh. Kulir ruh, katakan ar-ruh, pakai alif lam tuh. Ar-ruh min amri rabbi, itu urusan Allah. Kalau ada orang nanya, kamu sih siapa sih sebenarnya? Ya terus, kenapa sih kamu begitu? Kita boleh jawab, ya urusan saya. Ini urusan saya, rahasia saya, kamu gak usah tahu. Gitu. Boleh gak kita ngomong gitu untuk hal yang pribadi? Ada yang paling pribadi dalam diri Nabi, yaitu ar-ruh. Masa Nabi gak kenal sama ar-ruhnya? Pasti Nabi kenal dengan ar-ruhnya. Maka disebut di ujung ayat, wa ma utitum, orang salah paham di sini. Dikira ilmu ini gak ada. Ilmu ini ditutup dari kelompok Yahudi yang mengolok-olok, tapi dibuka untuk Rasulullah. Wa ma utitum, hai orang-orang Yahudi, kalian tidak diberikan ilmu ini kecuali sedikit. Kalian, kalau Nabi dikasih semua. Itu yang Nabi titipkan ke sahabat Ali, sahabat Abu Hurairah, yang sekarang lagi ngomongin masalah stukiai. Obrolan kampus, diskusi-diskusi belum matang, dijadiin bahan kajian. Lalu dia ngejek dan membicarakan keburukan Abu Hurairah. Ya? Ada kiai sekarang begitu. Sayangnya orang ini selama ini berbicara tasawuf. Gara-gara dia ngomong tentang Abu Hurairah gak baik, tasawuf jadi tercemar. Saya berharap beliau segera merevisi kata-katanya. Kita gak benci juga sama dia. Kecuali dia benci ke sahabat Abu Hurairah, dia berhadapan dengan kita yang belajar sunnah, yang belajar hadis-hadis Nabi SAW dan tasawuf. Ya, gitu aja ya. Udah. Satu lagi, ya. Masih ada satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Ustadz. Karena saya penasaran. Tadi Buya bilang menyebutkan sebuah nama ulama yaitu Syekh Yasin. Kebetulan Syekh Yasin ini yang saya tahu adalah ulama yang sangat terkenal di Arab dan ahli ilmu hadis. Dan yang saya tahu juga di rumah saya itu ada Kiai Sepuh, Kiai Abdul Hayy Naim. Allah yarham. Beliau merupakan murid dari Syekh Yasin. Pertanyaan saya adalah apakah Syekh Yasin itu betul-betul pakar hadis dan bisa memberikan sanad yang jelas kepada para ulama-ulama ahli hadis? Dan apakah benar Syekh Yasin itu adalah kelahiran dari bangsa Indonesia ini? Oke. Baik, Ya, bagus. Ya, ternyata antum tetangganya Syekh Kiai Abdul Hayy ya, Allah yarham. Saya tadinya waktu corona mau datang tapi nggak enak kena corona. Ya, keburu wafat. Allah yarham. Semoga Allah merahmati beliau. Syekh Abdul Hayy atau Kiai Abdul Hayy itu berguru kepada Syekh Yasin, Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani atau Syekh Yasin Al-Fadani. Belakangnya Al-Fadani, Fadani itu Padang Pariaman. Sampai sekarang masih ada keluarganya, masih ada. Cuma keluarganya bukan ahli hadis, cuma orang taat aja. Ya. Beliau, bapaknya, ayahnya Syekh Muhammad Isa dan pamannya dulu hijrah ke Mekah dan tinggal di sana. Wajahnya kayak orang Indonesia lah, ya. Kulit sawo mateng gitu. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Besar kemungkinan beliau keturunan Sidi. Di sana itu di Pariaman ada Tuanku Sidi. Berarti zuriat Nabi cuma dari jalur Idrisiyah atau apa ya. Al-Idrisi. Wallahu alam. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, beliau dulu belajar hadis kepada ulama di Madrasah Saulatiyah. Belajar kepada Syekh Hasan Masyad, Amin Al-Qutbi, dan syekh-masyaikh yang lain, semuanya ahli hadis. Ya. Lalu terjadi pergolakan sedikit
orang-orang Melayu diejek di madrasah Solatiyah karena itu punya orang India. Maka beliau dengan Al-Habib Al-Musawa membangun madrasah sendiri namanya Darul Ulum. Darul Ulum kemudian jadi basis tren baru belajar hadis. Beliau ternyata punya guru dari mana-mana. Dan beliau kemana-mana. Dan beruntungnya di Mekah. Jadi kalau ada ulama datang dari manapun, beliau bisa ketemu dan belajar sesaat, sebentar. Kadang ke Madinah di musim tertentu. Begitulah. Sehingga gurunya lebih dari 1000. Tapi yang beliau kodifikasi, tulis, cuma sekitar 400-an. Ya, beberapa kitab menyebutkan 400. Tapi gurunya ribuan. Siapa yang mengakui beliau ini ahli hadis? Itu ahli hadis dari Arab. Syekh Said Mamduh, orang Mesir. Itu kalau boleh sekarang dikasih gelar Al-Muhaddis Al-Kabir itu beliau. Ahli hadis yang agung. Ngerti fikih, ngerti hadis, ngerti tasawuf. Cuma dalam bab sahabat agak sedikit keras dalam masalah Muawiyah. Itu aja kelirunya dikit. Kemudian diakui oleh temannya sendiri, Syekh Sayyid Sidi Syekh Abdullah Al-Ghumari, ahli hadis dari Maroko. Dia punya abang, punya saudara namanya Ahmad Al-Ghumari, itu juga sama, itu gurunya Syekh Yasin. Mereka mengakui Syekh Yasin sebagai muhaddis, ahli hadis. Di Mesir ada Syekh Ahmad Ma'bad, ada Syekh Ali Jum'ah, ada Syekh Yusri, ada syekh-syekh yang lain. Itu mengakui Syekh Yasin sebagai ahli hadis. Mana lagi? Saya punya guru orang Suriah, Dr. Badi Sayyid Al-Laham. Itu kalau punya sanad hadis, beliau bilang, sanad hadis kami min syekh baladikum. Dari syekh yang berasal dari kampung kalian. Tahun 2006-2007 beliau menyebutkan nama Syekh Yasin, saya tadinya nggak ngerti Syekh Yasin itu. Jadi ngaji hadis, udah 2-3 tahun nggak ngerti Pak ya. Kalau saya punya sanad ke Syekh Yasin. Syekh Yasin itu orang kita, orang Indonesia. Teman kita, ada Ustadz Ikhlas, ingat saya namanya, orang Padang juga. Dia ngaji di Mesir. Gurunya dapat sanad ilmu hadis dari Syekh Yasin. Gurunya orang Arab ini nggak ngerti geografi. Ketika dia bilang, Syekhi Muhammad Yasin Al-Fadani. Terus masuklah si teman saya ini. Oh, Al-Fadani, Korea baladi. Itu kampung saya, Syekh. Kamu ente di mana? Sumatera Al-Gharbiyah, Indonesia. Syekh Yasin min Makkah katanya. Syekh Yasin dari Mekah. Dari mana ente ngaku-ngaku gitu? Jadi belum nggak percaya. Biasa, nggak semua syekh itu ngerti geografi kan? Ya, dia taunya ini dari Mekah nih, Al-Fadani nih. Dikira nih satu farm di Mekah. Jadi beliau ahli hadis. Saya punya kitabnya banyak. Khususnya ahli sanad. Dan beliau berfatwa 2 mazhab, Syafi'i dan Hanafi. Karena belajar di Solatiyah, itu Hanafiyah. Beliau di Darul Ulum, dia mengajarkan Syafi'iyah. Ahli hukum, juga ahli nahu sorof, ahli falak juga, udah lengkap deh, tasawuf juga, lengkap deh itu. Ya. Yaghfirullahu lahu walana, amin. Ya. Cukup ya? Saya tutup dulu Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, kajian kita ini pengantar, agak panjang, dikit, bahwa tasawuf adalah ajaran Rasulullah yang diwariskan dari kolbu ke kolbu, ruhani ke ruhani. Fikih ajaran Rasulullah tentang hukum zahir turun ke zahir. Ya, iman, akidah ajaran Rasulullah dari akal ke akal. Maka mari kita hidupkan ilmu yang pertama tadi yang saya sebut, dari kolbu atau dari ruh ke ruh, dari kolbu ke dalam kolbu. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mewarisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa kita ya, doa pendek ya. Mari Bapak Ibu kita mulai doa. Astaghfirullahaladzim, Allahumma rahmanir rahim, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mulai doa kami ini dengan berselawat kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi ampunanmu lebih banyak. Dosa kami besar, tapi ampunanmu maha besar. Maka dengan kemahabesaranmu ya Allah, hilangkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, hati kami keras, hati kami gelap, tapi Engkau maha lembut, Engkau maha bercahaya. Maka izinkan ya Allah, satu tetes cahayamu masuk ke dalam kalbu kami. Izinkan ya Allah, satu tetes kelembutanmu masuk ke dalam kalbu kami. Maka izinkan ya Allah, dengan kelembutan dan cahayamu, kalbu kami menjadi terang benderang. Kalbu kami jadi bercahaya. Kalbu kami jadi lembut, sehingga disebut nama Nabi, kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika sebut nama Engkau ya Allah, kalbu kami bergetar ya Allah. Bulu roma kami berdiri ya Allah. Hati ini tergerak untuk mendekat kepadamu ya Allah. Ya Allah, masa lalu kami bermacam-macam ya Allah. Engkau yang maha tahu, ampunkan masa lalu kami ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu isi hati kami. Kami ini kadang menyimpan kebusukan, sifat-sifat yang tidak terpuji. Dengan keindahan-Mu, maka bersihkanlah semua kotoran-kotoran di kalbu kami ya Allah. Ya Allah, meskipun kami bukan ulama, tapi kami cinta ulama. Maka jadikan kami pewaris akhlak-akhlak ulama. Jadikan kami pewaris-pewaris surgamu, pewaris-pewaris yang mendapatkan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.